teman-teman, nama saya Gledy Okwindi Purba. Saya dari Universitas Medan Area dengan nomor NPM 208320140. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kepada saya, yaitu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Ibu Dr. Haji Nur Aisyah, SEMM. Nah, sesuai dengan tugas yang sudah diberikan, saya memilih judul Hubungan Kebijakan Fiskal terhadap COVID-19 saat ini. Mengapa saya mengambil atau mengangkat judul ini? Karena seperti yang sudah kita rasakan saat ini, kita merasakan yang namanya COVID-19 dan hingga pada saat ini masih kita tanggulangi maupun masih terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk melanjutkan pembahasan ini, mengetahui hubungan antara kebijakan fiskal terhadap COVID-19 saat ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengetahui pendapatan maupun pengeluaran dari perekonomian suatu negara tersebut. Sesudah kita mengetahui pengertian dari kebijakan fiskal, kita juga harus mengetahui pengertian COVID-19. Seperti yang sekarang ini terjadi, COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus adalah penyakit menular yang baru-baru ini ditemukan. Pertama sekali ditemukan di kota Wuhan, yaitu negara Cina. Dengan kata lain, COVID-19 ini merupakan dampak buruk di dalam kehidupan kita yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka untuk menanggulanginya, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, yang dimana disinilah adanya keterkaitan kebijakan fiskal dengan COVID-19 saat ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 saat ini masih marak diperbincangkan di negara kita karena belum usai. Karena yang dimana COVID ini masih merugikan banyak pihak dan di segala bidang. Dan ini penyebaran COVID-19 ini sangat cepat menyebar luas dan merugikan banyak orang. Salah satu contoh kerugiannya yang bisa kita rasakan, yang pertama terutama kita di bidang pendidikan, yang dimana ditutupnya sekolah tatap muka. Nah, dengan bersekolah secara online ataupun daring, mahasiswa atau siswa terkadang ketika kita tatap muka aja kita masih belum paham betul apa yang diberikan oleh dosen kepada kita. Begitu juga dengan dosen maupun guru-guru, mereka akan sangat kewalahan ketika mereka memberikan atau mengajar materi yang akan diberikan kepada mahasiswa maupun murid ataupun siswa, karena mereka akan 2 kali lebih ekstra mengajar. Dan begitu juga dengan mahasiswa maupun murid-muridnya, yang tatap muka saja belum tentu mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Sekarang mereka harus lebih ekstra juga, harus mengerti materi yang diberikan oleh dosen maupun guru-guru kepada mereka. Dan untuk contoh kedua, yaitu banyak karyawan di serikat pekerja yang di PHK karena kasus COVID-19 ini, yang dimana mereka dirugikan ketika perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak mendapatkan yang namanya income, dan mereka harus mem-PHK serikat karyawan maupun pekerja karena kekurangan dari perekonomian entitas mereka maupun organisasi mereka. Contoh ketiga yang sangat terasa di dalam di Indonesia, dalam kehidupan kita saat ini, yaitu
pemerintah sangat kesulitan dalam menanggulangi COVID-19 saat ini, yang dimana perekonomian di Indonesia ini sangat merosot dikarenakan COVID-19, dan mereka atau pemerintah kewalahan saat memberikan pelayanan pengobatan di dunia kesehatan, dikarenakan juga kita warga negaranya masih belum maksimal melaksanakan apa yang diberikan atau apa arahan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ini yang bertujuan untuk perekonomian di Indonesia yang semakin maju dan untuk menanggulangi akibat dari pandemi COVID saat ini untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, kebijakan fiskal yang bagaimana agar Indonesia ini semakin baik, agar COVID-19 ini cepat berlalu, itulah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tadi saya katakan, yaitu program pemerintah melakukan social distancing dan melaksanakan 3M. 3M ini yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan adanya gerakan 3M ini diharapkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dapat merubah perekonomian Indonesia yang tadinya merosot akan semakin stabil dan semakin menaik maupun meningkat. Dan diharapkan juga adanya new normal yang baru yang lebih baik bagi perekonomian di Indonesia. Dan kemudian pembahasan selanjutnya yaitu apa tujuan kebijakan fiskal. Tentu tujuan kebijakan fiskal ini adalah tujuan yang baik, tujuan yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, dikarenakan kita bisa melihat apabila kita sebenarnya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita, negara kita ini akan semakin di kondisi yang namanya lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, apa saja sih tujuan dari kebijakan fiskal itu terhadap COVID saat ini? Yang pertama, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional. Tentu kebijakan fiskal ini dapat membantu kestabilan perekonomian kita karena seperti yang dikatakan tadi, dengan adanya social distancing, dengan adanya melakukan gerakan 3M tadi, tentu kita apabila kita melaksanakan maupun mematuhi perintah maupun kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maka akan terjadi kestabilan yang namanya perekonomian di negara kita. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, sama seperti di poin pertama tadi, itu sama-sama menstabilkan maupun menumbuhkan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Nah, tentu sama seperti yang saya katakan tadi, yang dimana kalau kita sebenarnya mematuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tentu kita yang tadinya di PHK karena perekonomian kita sudah maju, tentu kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan semakin luas seperti itu. Lalu yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Jadi begitulah keterkaitan antara kebijakan fiskal dengan kondisi COVID saat ini. Itu sangat berkaitan, dan kondisi COVID saat ini memerlukan kebijakan pemerintah maupun peraturan pemerintah yang memang benar-benar bagaimana supaya negara kita maupun Indonesia ini di masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan menjadi new normal yang lebih baik di dalam perekonomian kita yang merosot ini, lebih baik dari yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan keterkaitan maupun hubungan
antara kebijakan fiskal dengan kondisi COVID saat ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton maupun melihat video ini. Semoga video ini menambahkan wawasan kepada kita semua. Kita harus melaksanakan kebijakan yang sudah diberikan pemerintah kepada kita untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk melalui ataupun melewati masa COVID-19 ini dengan mengharapkan perekonomian yang semakin maju dan tidak merosot. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.